علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا صالحا متقبلا رب يسر ولا تعسر رب تمم تقصيرنا يا الله يا إخوان وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Baik, pelajaran pada malam hari ini kita masih atau kita ta'ala. Baik, yang akan tampilkan bukunya. Kita akan kembali praktek ya, praktek dalam membaca kitab. Baik. Terakhir sampai halaman berapa kita? Halaman 7. Ustaz. Oke, sekarang ini ya. Karahiyatun naumi ala al-batn. Baik. Oke, siapa yang mau? Abdullah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala karahiyatun naumi 'ala al-batni bi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu qala murra bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana mattaji'i 'ala batni farakadhani fi rijlihi وقال يا جنيد إنما هذه دجعة أهل النار. Masya Allah. Baik. Wasil, lanjutkan. As-sadis. Nah. As-sadis karahiyatun naumi ala sathi ghairi mahjurin. Di hadis Ali bin Syaiban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bata ala dhahri baitin laisa alaihi hijabun faqad bari'at minhu dhimmati. Na'am. Barakallahu fiik. Baik. Luna, iqra'i, baca Luna. Ustaz, nggak ada screen-nya ya? Hah? Screen apa? Screen. Belum share screen, Ustaz. Astagfirullah, belum muncul ya? Belum muncul. Astagfirullah, afwan. Iya. Anak kira udah muncul tadi. Anak ada layar 2. Astagfirullah, sebentar. Oke, sekarang gimana? Udah, Ustaz. Afwan ya. Nah, oke, silakan. Baca nomor 7 atau dari nomor 5, Ustaz? Ulang lagi. Karahiyatun naumi ala batni. Di hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu qala murra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaja'u ala batni farakadhani bi rijlihi wa qala ya Junaidibu innama hadhihi dhuj'atu ahlun nari. As-sadis karahiyatun naumi ala sathi ghairi muhjar. Di hadis Ali bin Syaibani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bata ala dhahrin baitin laisa alaihi hijabu faqad bari'at minhu dhimmah.
Ahsan. Baik. Nia, tafadhali. Al-khamis karahiyatun naumi ala batni li hadithi Abi Dari radhiyallahu anhu qala marra bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mattaji'i ala batni faraqadani birijlihi wa qala ya Junaidibu innama hadhihi dij'atu ahlin nar. As-sadis karahiyatun naumi ala sathi ghairi mahjuri li hadisi Ali ibn Syaiba. Saibani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ala dhahri baitin laisa alaihi hijabu faqad bari'at minhu dimmah. Nah. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Kita baca karahiyatu an-naum ala al-batan. Ya. Karahiyatu an-naum. Apa artinya? Kebencian. Tidur di atas perut. Karahiyatun naum, ya, di kebencian atau dibenci tidur alal batan, di atas perut. Itu gimana sih? Apa maksudnya tidur di atas perut itu gimana? Kalau orang tidur di atas perut gimana modelnya? Telungkup mungkin. Makruh, ya, tidur dalam bentuk apa? Telungkup. Tahu? Tidur telungkup, perutnya yang nempel ke lantai kan? Nah, oke, paham ya? Sampai di sini. Taib. Apa irab karahiyatun naumi itu? Karahiyatu khobar ya? Khobar. Khobar. Mana mubtada'nya? Al-khamis. Khamis. Naam. Bagus. Al-khamis karahiyatun naumi 'alal batan. Baik. Li hadisi Abi Dzarr radhiyallahu an. Apa nih maksud dengan li hadisi Abi Dzarr ini? Gimana cara menerjemahkan? Kan ada an Abi Dzarrin. Apa bedanya an Abi Dzarrin dengan li hadisi Abi Dzarrin? Kalau an Abi Dzarrin dari Abi Dzar. Kalau li hadisi Abi Dzarrin kepada cara antum menerjemahkan ini? Dilarang atau makruh tidur di atas perut atau nelungkup, ya. Nah, ini li hadisi Abi Dzar. Maksudnya gimana? Gimana cara mengartikannya? Berdasarkan, nah gitu ya. Di hadis Abi Dzarrin, berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu an. Jadi makruhnya itu dari mana kita tahu? Li hadis Abi Dzar, berdasarkan hadis dari Abi Dzar. Itu maksudnya. Kalau an Abi Dzar itu langsung riwayatnya. Kalau ini nggak menyebutkan riwayat secara langsung, tapi berdasarkan hadis Abi Dzar atau hadis dari Abi Dzar gitu. Nah, gitu cara menerjemahkannya. Taib. Radhiyallahu anhu qal. Ini bacanya apa? Mirro, murroh, atau marroh?
Murrah. Murrah, apa arti murrah? Telah memerintahkan kepadaku Nabi. Nabi telah memerintahkan kepadaku. Tahu gitu. Hmm. Marra, bukan murrah. Marrah ya. Hmm. Telah lewat tadi. Marra, Melewati. marra melewati. Bagus. Marrobi maksudnya apa? Melewatiku. Siapa yang melewati? Nabi Nabi telah melewatiku. Yang mana fa'ilnya? An-Nabi. An-Nabiyyu, bagus. Jadi kalimat marra dia itu muktarin, ya, muktarinatun bihafil jar bi. Jadi ada huruf fiil-fiil yang memang dia muktarinah, ya. Muktarinah dengan huruf jar, harus ada bergandengan dengan huruf jar. Maka diantaranya adalah marra, dan marra ini bergandengan dengan huruf jar bi. Nggak boleh yang lain, harus dengan bi. Marra bi itu maksudnya saya. Kalau dengan kamu, melewatimu, marrobika. Nah, kemudian fa'ilnya apa? Fa'ilnya an-nabi di situ. Marrobi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melewatiku. Ya. Wa ana, dan saya, muttaji'un. Apa arti muttaji'un? Berbaring Berbaring. Ala batni, di di atas atas. perutku. Atau bahasa kitanya nelungkup. Ya. Faraqadani birijlihi. Apa arti raqadani? Berlari ya. Bukan, raqada itu menendang. Oh, menendang. Tapi bukan nendang ya. Nabi itu enggak menendang sahabatnya, tapi menyentuh dengan kakinya. Ya. Jadi bukan nendang kuat gitu, tapi ya, gimana ya? Tahu nggak antum cara bangunin orang tapi pakai kaki? Iya. Nah itu, ya. Faraqadani, maka Nabi itu apa? Raqadani, menendang saya, tapi bukan nendang ini ya dalam artian kasar ya. Taib. Kemudian waqala, lalu Nabi berkata, ya Junaidib. Junaidib. Taib. Wahai Junaidib. Itu panggilan Nabi ya. Taib. Dan kalau tidak salah ini hadisnya yang tidur itu Jundub bin Junadah ya, kalau tidak salah itu. Taib. Ya Junaidib, Nabi manggilnya, wahai Junaidib, innama hazihi lij'atu ahlin nar. Ketahuilah ini ahli neraka. Ya, tidurnya ahli neraka. Nah, ini ya. Jadi di sini makruh hukumnya tidur dalam keadaan telungkup. Oke, paham Tom? Nah, Baik. Nah, kemudian ada innama di sini. Nah, innama ini nama ingin bahas sedikit. Kalau antum menemukan kata innama dimulai, itu dia memiliki makna hasar itu. Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan. Hasar atau takhsis. Artinya apa? Maknanya itu ya hasar. Hasarnya gimana? Bahwasanya penduduk neraka itu kalau dia tidur ya nggak ada model lain kecuali gimana? Nelungkup. Nah, gitu. Karena dia di sini hasar, dikhususkan bahwasanya tidur ahli neraka itu dalam apa? Dalam keadaan nelungkup. Jadi disinilah didapatkan juga diantaranya makna makruh, tidak sampai pada tingkat haram, karena tidak ada illah yang membuat dia naik menjadi haram. Ya, bahwasanya tidur dalam keadaan lungkup itu hukumnya apa?
makruh. Makruh. Karena Nabi mengisyaratkan di sini tidurnya ahli neraka. Dan ahli neraka itu sesuatu yang yukroh, sesuatu yang dibenci. Baik. Kemudian yang keenam, karahiyatun naumi ala sathi ghairi muhjar. Baik. Apa artinya? Makruh tidur di atas atap yang tidak ada pembatas. Ini. Makruh tidur di atas atap yang tidak ada pembatas. Ini maksudnya gimana tidur di atas atap nih? Kalau sekarang ini. Kira-kira gambarannya sekarang ini gimana? Tidur di atas atap ini. Ada orang tidur di atas atap rumah? Bukan, Ustaz. Apa di alam terbuka bukan, Ustaz? Kalau Bukan, di sini atap, Bu. Oh, atap. Mm-mm. Kayak tempat tidurnya harus ada kelambunya gitu apa gimana, Ustaz ya? Iya, jadi di sini nanti multi tafsir, multi makna. Tapi kalau di dalam kitab-kitab hadis kita temukan memang ala sathi, di atas atap. Nah, nanti interpretasi maknanya itu ada. Tapi kita bahas zahirnya dulu. Zahirnya sathi ini atap, ghairi muhjar, yang tidak ada batasnya. Kalau hari ini itu seperti rooftop. Ya. Tahu rooftop? Nggak usah. Orang tidur di atas, ya, kemudian langsung melihat ke langit. Ya, langsung melihat ke langit. Nah, ini berdasarkan hadis apa? Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afwan. Li hadis Ali bin Syaiban. Syaibanu. Saibani. Kenapa Syaibani? Ala dan Ali ya dia Ali Ali ibni Syaibah. Syaibana. Kenapa Syaibani? Kenapa Syaibana? Karena dia majrurnya dengan fathah dikarenakan isim ghair munsharif. Ahsan. Dia pertama mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi apa? Minas sarf. Illahnya apa? Illahnya kenapa dia mamnu minas sarf? Masih ingat? Karena nama alam orang. Ustaz. Alam. Nama orang alam. Nah, terus kalau alam kenapa? Diakhiri alif dan nun. Bagus. Diakhiri alif dan nun ziyadah. Bagus. Jadi alam plus alif dan nun ziyadah. Itu yang membuat dia mamnu minas sarf. Berarti Ali li hadisi Ali ibni Syaibana. Ahsan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini kenapa tadi kita ambil makna zahirnya, karena memang hadisnya itu man bata ala zahri baitin. Siapa yang tidur di atas zahri baitin, di atas punggung rumahnya. Apa punggung rumah itu apa? Ya atap. Baik. Laisa alaihi hijabun, kemudian tidak ada hijabnya, pembatasnya, faqad bari'at minhu zimmah, maka terlepas darinya zimmah. Oke, itu makna pertama. Jadi tidak boleh tidur di atas atap, rooftop, kemudian tidak ada penghalangnya. Nah, cuma di sini ada penafsiran lain. Sebenarnya yang dilarang itu tidur di atas atapnya atau tidur tidak ada pembatas. Yang mana sebenarnya yang nggak boleh itu? Jadi yang nggak boleh itu sebenarnya ilahnya itu tidur
yang langsung nampak ke langit. Oke, paham Tom? Nah, Jadi walaupun nanti tidak di atas atap, misalnya antum tidur di depan rumah, di luar rumah langsung nampak atap, itu nggak boleh. Ya, paham Tom? nah, Terus bagaimana kalau di pantai, Ustadz? Kita di pantai berjemur misalnya, tidur kan ada kursi-kursi itu. Boleh nggak itu? Atau misalnya di apa namanya? Di kebun-kebun, musim petani misalnya habis istirahat. Boleh nggak itu? Maka di sini jawabannya pertama, kalau kayak di pantai-pantai itu kalau orang istirahat, ya kan biasanya berjemur, ya. Misalnya Akhi Afifan nih pergi ke pantai Jeddah misalnya, berjemur di sana. Apakah berjemurnya langsung nampak matahari atau ada atapnya? Atau ada payungnya? Ada payungnya ada biasanya. payungnya. Maka tidak masuk ke dalam itu. Kemudian yang kedua, misalnya kayak petani. Kayak petani itu biasanya kalau istirahat itu juga ada pondokan atau ada di bawah pohon. Maka itu diperbolehkan. Cuma yang kedua, zahir hadisnya ini menunjukkan makna bata. Apa arti bata? Menetap. Bukan. Nah, Apa arti bata? Waktu malam. Ahsan, tidur. Nah, tidurnya ini hitungannya tidur malam. Nah, gitu. Jadi penekanannya wallahu alam, ini diantara pendapat para ulama, itu man bata di sini yang nggak boleh itu adalah tidur di malam hari tanpa ada penutup di atasnya. Artinya langsung nampak langit. Baik di atas atap dia tidurnya ataupun di rumah yang misalnya di lantai tapi tidak ada atapnya. Oke, paham Tom? nah, Jadi yang harus dipahami pertama bata itu maknanya tidur malam. Kemudian di sini sebenarnya bukan satahnya atau zahri baitinnya, tapi laisa alaihi hijab, yang tidur tidak ada hijabnya. Faqad bari'at minhu zimmah, maka terlepas darinya zimmah. dimai apa ya? Zimmah itu tanggung jawab. Nah, Maksudnya Allah tidak akan, dalam bahasa kasarnya, ya, bukan berarti Allah yang tidak bertanggung jawab, tapi Allah akan biarkan dia gitu. Itulah bahasa ini ya. Allah akan biarkan dia. Siapa yang tidur di sebuah apa namanya, yang tidur tidak ada pembatas, ya, antara pandangannya dengan langit, maka Allah akan biarkan dia. Nah, nah. Ini juga dimakruhkan ya. Jadi apa yang dimakruhkan itu sebenarnya? Baik. Nah, ini ada penguat nih dari hadis nih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dia menyebutkan man bata ala injazi fawaqa'a injarid fawaqa'a minhu famata bari'at minhu zimmah. Siapa yang bermalam di atas rumah yang tidak berpagar atau ya di rumah yang tidak berpagar lalu ia jatuh dan mati, maka terlepas darinya tanggung jawab dirinya. Baik, man raqibal bahra hina yartaju yakni yaghtalimu fahalaka bari'at minhu zimmah. Dan siapa yang mengarungi lautan ketika badai ombak lalu mati, maka lepas tanggungan darinya. Baik. Nah, lanjut yang ke-7. Silakan Nia. Saya nomor 2 Ustadz. Hmm?
Nomor 7. Oh, yang kedua bacanya. Oke, boleh. Naida, Nomor berapa, Ustaz? nomor 7. Iqlaqul abwabi wa itfa'un nari wal masabihu qabla an-naumi. Li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itfa'u al-masabiha bil laili idza raqa raqa raqdatum Hmm. apa bacanya Ustaz? Raqadtum. Raqadtum wa aqliku abwaba wa au wa auqa'u al asqiyata wa Hmm. wa humaru at-ta'ama wasyaraba. Iya. Khamiru. Taib. Ulang lagi, Nia. Iqlaku abwabi wa it wa itfa'in nari wal masabiha qabla naumi. Hmm. Li hadisi Jabiri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idfa'u ma idfa'u masabiha bilaili ida daqattum ida raqattum Hmm. wa aqliku al abwaba al abwabu Hmm. wa auka'u al asqiyata Wa auqiu. wa auqi'u al asqiyata Hmm. wa humor wa apa nih wa Wa humra'u wa khamiru. hum wa hamiru wa khamiru atau Hmm. ama wasaroba. Na'am, barakallahu fiik. Lanjut, kita baca ya. Ighlaqul abwabi wa itfa'un nari wal masabi Ha. wal masabi. Bentar. Masabihu Robiha. Kenapa masabihu? atau wa itfa'u An-nari wal masabi. Wal Masabi. masabi. Apa? Ha. Atau dari nar itu bukan Ustaz. Ha, Ustaz. Dia atof. Atau dari wa itfa'u atau An-nar. ya anar berarti wat masobih ha. Kenapa masabiha? Karena Karena masuk. apa? Nah, Mamnu' min as-sarf gitu. bukan. Wazannya apa itu? Masabiha. Mafa'ilah. Jamak taksir ala wazan mafa'il itu namanya sirah muntahal Jumhur. sirah muntahal jumu'. Jamak taksir dengan wazan mafa'il dengan mafa'il itu sirah muntahal jumu' mamnu' minas sarf. Masabi masuk enggak? Masuk enggak? Masobiha ya. Masuk enggak? Enggak, dia sirah muntahal jumu' enggak?
Iya, mafa'ilah. Iya, mafa'il. Dia masabih itu jamak taksir dari kata misbah. Masabih. Oke, jadi bacanya apa? Itfa'un nari wal masabih. Ha. Oke, ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Ada punya jawaban lain? Naida? Bukan enggak. Hmm? Ada alif lam tapi. Iya. Gimana Naida? Ahsan. Ayo. Kalau ada alif lam apa? Bukan Batal. Ahsan. Nah, jadi betul. Jadi dia itu sebenarnya ismul ladzi la yansarif. Cuma batal amalannya karena dimasuki oleh alif lam. Barakallahu fiik. Ahsan. Jadi ismul ladzi la yansarif akan batal amalannya kalau dimasuki oleh alif lam. Berarti itfa'un nari wal masabi. 6. Ya, menutup pintu-pintu dan mematikan cahaya dan lampu-lampu sebelum tidur. Tidur. Baik. Li hadisi, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itfa'u al-masabi. Ha. Itfa'u al-masabi. Ha. Itfa'ul masabiha. Ahsan. Matikanlah apa? Lampu. Lampu. Bil laili idza raqadtum. Pada malam hari idza raqadtum. Apa arti raqadtum? Ai idza Ketika nimtum. tidur. Iya, apabila kalian tidur. Naam. Baik. Wa aghliqu al-abwa. Ba. Aghliqu al-abwaba. Dan kunci-kunci dan tutuplah pintu-pintu. Wa auqi'u al-asqiyata. Dan apa auqi'u? Tutuplah. Asqiyah. Apa arti asqiyah? Asqiyah itu bejana. Atau bisa diartikan kalau hari ini bukan bejana saja, sesuatu yang mengalir. Yang asqiyah itu kan suqyah, dari kata suqyah. Seperti keran air. Ya. Itu kalau hari ini itu seperti keran air, itu ditutup. Wa khammiru at-ta'am, dan tutuplah makanan. Wasyaraba. Baik, wasyarabah, dan makanan dan minuman. Oke. Bisa dipahami? Ini perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apabila malam telah datang, maka tutuplah pintu-pintu dan matikan lampu qabla an-naum, dan matikan lampu sebelum tidur. Baik. Nah, ini ya adabnya. Jadi sebaiknya ketika tidur itu matikan lampu. Bukan hanya sekedar kesehatan, tapi hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidurnya hidup nyala lampu? Ada loh orang yang memang tidurnya nggak bisa lampu nggak bisa dimatikan, harus nyala. Ya, dan juga memang itu sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa aghliqu al-abwab, dan tutuplah pintu. Nah, tutup pintu-pintu.
Wa auqi'u al-asqiyah, matikan keran air. Kalau antum ngisi air sudah malam jangan ngisi air. Kalau sudah malam, ya. Wa khammirut ta'am, tutup makanan. Jangan terbuka. Tutup pakai mungkin di tudung saji. Jangan sampai ada makanan yang terbuka. Wasyarab, dan begitu juga minuman. Nah, ini apa namanya, ada hadis lain yang senada dengan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakufu sibyanakum." Ya, apabila telah datang malam, ya, atau sore menjelang malam itu, waktu maghrib maksudnya, fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kecil kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai berkeliaran di waktu senja. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Karena sesungguhnya syaitan ketika senja itu sedang berkeliaran. Zahaba sa'atan, fa idza zahaba sa'atu minal laili fakhalluhum. Dan apabila telah berlalu sa'atun, sesaat, ya, dari malam itu, waktu sudah lewat waktu senja, fakhalluhum, maka biarkanlah mereka, atau biarkanlah kalau mau keluar boleh. Wa aghliqu al-abwab, dan tutuplah pintu. Ini ketika senja, ya. Baik. Wazkurusmallah, dan berzikirlah kepada Allah. Inilah disunnahkan apa? Zikir pagi dan sore. Baik. Zikir sore itu kapan mulainya? Setelah sholat asar ya. Salah salat asar. Khilaf sebenarnya para ulama. Ya, zikir sore itu ada ulama yang mengatakan dari setelah asar sampai maghrib. Namun sebenarnya yang wallahu a'lam, ya, yang ana ketahui, waktu yang tepat untuk zikir sore itu adalah setelah maghrib. Ya, adalah setelah maghrib. Baik. Karena hitungannya itu, ya, setelah maghrib itu. Dan juga ini wazkurusmallah, dan berzikirlah mengingat Allah ketika waktu senja itu. Baik sebelum maghrib, dekat-dekat maghrib, atau sesudah maghrib. Wallahu a'lam. Dan itu juga ada para ulama yang menyebutkan. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya. Boleh. Dan juga setelah asar ada juga, dan banyak malahan ulama yang mengatakan zikir sore itu, masa itu mulai dari asar. Baik. Kemudian juga hadisnya, fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Nah, syaitan itu tidak akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Wa uku kirabakum, dan tutuplah kirabakum, apa, air kalian, ya. Taib, wazkuru ismallah, dan ingatlah Allah, wa khamiru aniyatakum wazkuru ismallah walau an ta'rudu 'alaiha syai'an fa'tifu mas'ataib. Nah, ini hadis yang menunjang tadi. Taib. Jadi ini adabnya, ya, seorang muslim ketika sudah tidur, hendaknya dia memeriksa apa? Memeriksa pertama pintu-pintu rumahnya ditutup. Baik, karena syaitan tidak masuk ke rumah yang ditutup pintunya. Kemudian matikan lampu dan pencahayaan sebelum tidur. Baik. Fahim tuh insyaallah? Nah, akhirnya. Baik. Apa, Ustaz? Iya, silakan. Kalau zikir pagi itu dari kapan sampai kapan, Ustaz? Kalau zikir pagi itu dari setelah subuh sampai syuruk, itu waktunya. Oh, Nah, khair. Jazakumullah khair. wa iyyakum. Nah, ahsannya setelah salat subuh berzikir, zikir setelah salat, kemudian lanjutkan zikir pagi. Nah, lanjut. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Baik. Kita lanjut, ya. Yang ketujuh, silakan Akhi Abdullah dibaca. Yang kedelapan, qiraatu ayatul kursi. Nah, Qiro ayatul kursi wa khatamu suratil baqarati wa khatimatu suratil baqarati. Oke, enggak apa-apa, baca dulu. Wa Khatamatu suratil baqarati. Nah,
wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain lima warada fi dzalik minal ahaditsi minal ahaditsis sahihah. Baik. Tasi. Kita lanjut terus 9. Nah. Qiraatu ba'dul ad'iyati wal adhkari. Wasabidatu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa minha Allahumma kini adzabuka yaum azabaka yauma tab'atsu ibadaka thalatha marrat wa bismika Allahumma amutu wa ahya. Ahsan. Barakallahu fiik. Oke. Oke, untuk bacalah terus sampai 10. Mana? 10 11 terakhir, sampai terakhir. 6. Yastahibbu al-ashir yastahibbu lil naimi idza faza'a min naumihi aw qaliqa aw araqa an yad'uwa bi hadha ad-du'a'i a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatish syayatani wa an yahduruna. Al-hadi ashar an yaqula idza istayqadha min naumihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Na'am, Wa barakallahu ilaihin fiik. nusyur. Na'am. Barakallahu fiik, masyaallah. Baik, syukran akhi al-karim. Kita baca ya. Baik, kemudian ayati al-kursiyyi wa khatimati. Kenapa khatimati? Itu bukannya maktuf ke qiraah ya? Bukan. Ya, maktufnya kemana? Maktufnya ke ayati. Jadi maksudnya membaca ayati kursi wa qiraatu khatimati itu. Jadi qiraatu ayatil kursi wa qiraatu khatimati suratil Baqarah. Oke, bisa insyaallah. Baik. Wa qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini. Jadi membaca adab sebelum tidur itu membaca ayat kursi dan khatimah surah Al-Baqarah. Apa surah khatimah surah Al-Baqarah apa? Yang hafal? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai seterusnya. 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang terakhir ya. Penutup dari surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Baik, kemudian membaca apa? Membaca qul huwallah dan mu'awwizataini. Baik. Ini 5 warada, berdasarkan 5 warada fi dzalika. Ini berdasarkan yang datang minal ahadisi as-sahihati, dari hadis-hadis yang sahih. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian qiraatu 9, qiraatu ba'dil ad'iyati, qiraatu ba'di al-ad'iyati wal azkari. Baik. Wasabitatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa minha, dan yang sabitah. Apa arti sabitah itu?
yang tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadaka salasa marrat, dibaca 3 kali. Wa bismika Allahumma amutu wa ahya, dan dibaca itu juga sebelum tidur. Kemudian yang ke-10, yustahabbu lin-naimi, yang dianjurkan bagi orang yang tidur, idza fazi'a min naumihi, apabila dia terbangun dari tidurnya, fazi'a atau ya terbangun dari tidurnya, au qaliqa, atau sedang galau, ya. Kemudian au qaliqa au ariqa, ya boleh baca araqo, boleh dibaca ariqa, ya, jadi boleh dua, boleh araqo, boleh ariqa. Apa ariqa? Apa arti ariqa? Insomnia. Nah, itu ya, atau tidak tidur. Jadi dianjurkan bagi orang tidur apabila dia terbangun dari tidurnya. Jadi terbangun ini bukan terbangun udah selesai bangun gitu, enggak. Bukan bangun tidur pagi, tapi terbangun karena ada sesuatu yang membuat dia takut. Ya, ada sesuatu yang membuat dia faza, merasa takut. Mungkin mimpi buruk atau ketindihan dan sebagainya. Ya, maka dianjurkan baginya. Au qaliko, atau orang yang galau, kolak, galau dia, banyak masalah. Au araqa, au ariqa, atau dia nggak bisa tidur, ya. An yad'uwa bihadza ad-du'a, maka hendaknya dia berdoa bihadza ad-du'a. Doa atau doai? Du'ai, Ustaz. Doai, bagus. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa an yahdurun. Nah, itu dibaca ya doanya. Jadi kalau misalnya terbangun malam, risau, takut, atau nggak bisa tidur, baca doa ini. Baik. Kemudian terakhir, wa an yaqul idza istaiqadha min naumihi, apabila dia bangun dari tidurnya, dia mengatakan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Baik. Sampai sini bisa dipahami insyaallah. Oke. Nah, Jadi ada 10. Oke, silakan. Ukhtinia dibaca lagi dari nomor 8. Masya Allah. Qiraatu ayatil kursi wa khatimati suratil Baqarah. Wa qul huwallahu ahad wal muawwidataini lima warada fi dalika minal ahadithi as-sahihati. Lanjut. Terus. Qiraatu ba'di al-ad'iyati wa adhkari. Wa thabitatu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa minha Allahumma qini adabaka yauma tab'atsu ibadaka salasa marat wa babismika Allahumma amutu wa ahya. 10. Yustahibu linnaimi idza faza'a man naumihi au qaliqa au araqa
au ariko ayyad'uwa bihada ad-da'i. Ad'iya yang mana Ustaz? Bihada bihadza du'a afwan an yad'u bihada du'a'i. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri abad wa ibad syarri wa syarri ibadihi ibadihi wa man hamazatis wa min syayatin wa min hamazatis syaitani wa an yaudurun al-hadi asar an yaqulu idza astayqada min naumihi istayqada min naumihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Barakallahu fiik, masyaallah. Mumtaz. Mumtaz, barakallahu fiikum. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ini tinggal kita ngamalkan ini. Jadi ada sebelum tidur. Insyaallah pertemuan besok masih bersama Ana. Itu kita akan membahas tentang adabu qada'il hajah. Ya, adabu qada'il hajah. Adab dalam menyelesaikan hajat. Baik BAB ataupun BAK. Ya. Itu ada adab-adabnya. Baik, insyaallah kita bahas besok insyaallah taala. Baik, karena kita masih ada 2 pertemuan besok bersama Ana dan hari Ahad dengan Ustaz Abu Umar. Kemudian setelah itu selesai insyaallah taala. Baik. Sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah bertemu lagi besok malam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum warahmatullahi wabarakatuh.